apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di, biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Meski Jessica Kumala Wongso telah dibebaskan secara bersyarat, kuasa hukum yang dipimpin Otto Hasibuan tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Alasannya, kuasa hukum menemukan novum atau bukti baru terhadap kasus yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kopi sianida. Otto mengatakan, pihaknya sebenarnya menghormati keputusan pengadilan yang sudah memutuskan Jessica bersalah. Menurutnya, pengadilan sudah jelas memutuskan Jessica bersalah atas kasus pembunuhan. Menurut Otto, pengajuan PK bukan hanya perkara soal nama baik, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran. Soal PK ini ya, terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalan. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum baik itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat gitu pada saat membandingkan PK atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan.
Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas, tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Nanti buktinya sekarang sudah dipegang sama Pak. Sudah. Ada saksi ini yang menguatkan berbicara sampai 2032, rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang-bincang di Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang saya, oh di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja ini baru keluar dari tadi langsung ke sini wawancara, bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, kan yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Tapu Bini, saya hanya makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kawan dan caramu apa? Saya nggak tahu om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih, suasana masih sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetes juga, jatuh. Tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memberikan dia hibur saya. Dia bilang, oh jangan pusing, jangan begitu dong. Nanti kalau om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling back up lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusan saya punya belum selesai? Gitu nggak bro? Kamu ada merasa gitu ya? Nah, lihat deh coba, betul kan? Ngaku dia benar. Saya merasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Ruli dan sebagainya.
begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai sedikit tenang. Kak J sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih taunya kapan, dan respon Kak J sendiri gimana Pak? Terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa ya? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Tapi dikasih taunya tuh kapan Bang kalau hari ini bakal bebas? Saya berapa hari yang lalu dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari ya. Dan nyampe ke KJ sendiri malam tadi juga Kak kabar? Ya, baru malam. Yang mana sekarang itu? Barunya seperti apa? Barunya mungkin bisa disampaikan. Lalu kemudian yang kedua tadi kan katanya ada satu orang yang menyembunyikan bukti. Ini tuh dari pihak mana? Dan apakah karena kemudian ada bukti yang disebutkan di orang tersebut? Kalau soal perkara PK nantilah kita diskusi khusus luar itu ya. Jadi kita pisah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu. Terkait dengan remisi Jessica kan banyak yang mempertanyakan terlalu cepat sepertinya dari vonis dia 20 tahun dan hanya 8 tahun. Padahal dulu kalau dapat remisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu termasuk berperilaku baik di selama persidangan, selama di masa tahanan. Ini apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profiling kita ingat secara psikologi Jessica dipersepsikan dulu ketika itu di masa sidang maupun masa penyelidikan. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya di panggil. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Kristi ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya dalam 8 tahun setengah dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa, saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir mengajukan juga, tidak. Nggak juga. Nggak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi udah di Bapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya, bercampur senang gitu ya. Hanya dibilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi revisi yang begitu banyak ya? Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya tidak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat ya. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia juga dalam kerajinan. Tadi mana ada satu
Ini satu bukti lah saya tunjukkan ya. Masih ingat ya? Yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi ya, dengar dia keluar, datang ke sini tadi, dia bawa ini. Loh, apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia, bilang terima kasih. Ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai bikin begini. Dan banyak yang bisa diajarinya di sana membuat seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jessica? Mau jelasin apa ini? Dia pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinlah sesuatu yang handmade yang lebih meaningful untuk cucunya. Jadi hasil tangan karyamu ini. One question of you, Jessica. Can you tell us, you've always maintained your innocence from the beginning. Can you tell us, number one, what was the hardest thing about serving 8.5 years as an innocent woman? And number two, what would you say to the family of Mirna Salihin now that you are out of jail? I'd like to hear from you. Please. The hardest thing about being in So Jessica, would you prefer it in Indonesian? No. It's fine? Okay, so I'm interested, you've always maintained your innocence. What was the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Mirna Salihin? Thank you for the question. Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, then I have to pick myself up again. And also, for Mirna's family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for now. Thank you. Mbak Jessica, ini kan Mbak Jessica sudah keluar dari penjara meskipun statusnya bebas bersyarat gitu. Apakah sejauh ini Mbak Jessica mengakui perbuatan yang sebelumnya telah divonis oleh pengadilan, atau bahkan sampai sejauh ini Mbak Jessica membantah telah melakukan perbuatan itu? Dan terakhir mungkin yang kedua, apakah nantinya Mbak Jessica akan yang terima langsung gitu ke keluarga almarhum Wayan Mirna atau seperti apa, dan akan menyampaikan perbuatan atau untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu dari kebiasaan diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Kedepan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar di sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Tapi kapok dengan kopi nggak sih? Mbak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif. Caranya apa tuh pas sama di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut
merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya memilih seperti itu. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica yang selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini gimana, Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak konstitusi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Kak Jessica berkelakuan baik karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Emang kakak tuh orangnya suka bergaul atau gimana sih, Kak? Kan kakak ngajarin yoga, berkerajinan tangan gitu. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih menurut saya. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat gitu. Di dokumenter memang ada pembatasan untuk memberikan keterangan yang bagus ya. Mungkin boleh disampaikan apa yang waktu itu belum tersampaikan di dokumenter tersebut, dan memang apakah ada pembatasan ataupun tekanan untuk tidak boleh secara lugas menyampaikan apa yang disampaikan? Maaf, untuk hal itu Mbak bisa tanyakan ke pihak Dirjen Pas sendiri ya, karena saya tidak berkepentingan untuk menjawab. Tapi apa yang belum tersampaikan ya kalau itu banyak ya, cuma mungkin nggak hari ini, lain kali kita ngumpul lagi. Apakah memang ada ini dari apa sih Dirjen Pas untuk tidak boleh berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi khususnya ke ini ya? Saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya. Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan seorang yang baru dibebaskan itu yang harus ditaati karena dia masih bebas bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh, umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh DPB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa atau seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu nggak pernah dilarang. Nah, itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar, gitu. Hak orang untuk mengajukan haknya ke pengadilan gitu. Itu artinya ini tugas negara sebagai Indonesia khususnya mengenai kasus Jessica Mirna ini dari kuasa hukum sendiri untuk melihat secara luas dan jernih. Dari negara sendiri memang sudah jernih melihat kasus tersebut, dan apakah nanti ada ketika dari jaksa melihat kasus ini, apakah memang ada pembelaan-pembelaan lagi atau memang sampai akhirnya bisa benar-benar bebas secara penuh seperti itu, dan nilai paham untuk masyarakat ini yang bisa menjadi ilham dan pelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Begini ya. Jadi ini zigzag seperti ini ya Pak ya. Faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang saya mengatakan meyakini mungkin Jessica yang melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak. Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan PK untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya, ada Daman Salihin, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah, ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke dia. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang dilaksanakan menutup suatu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi
mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matian sampai rupanya pokoknya tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, kalau datanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya, saya terus terang aja hanya ingin melihat begini. Banyak kasus ini kan sudah menjadi booming ya. Bahkan kasus Jessica Wongso sudah saya tahu itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas. Ya, semua mereka mempelajari ini. Bahkan saya sendiri dengan mahasiswa saya katakan, kalau Anda ingin belajar hukum acara pidana menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso mulai dari awal sampai akhir. Saya jamin dia sudah langsung bisa beracara di pengadilan dengan sempurna. Karena apa? Karena itu langsung contoh konkret dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini. Mulai dari awal, ya, dengan bagaimana soal kesaksian ada di sana. Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takut tunduk walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan.
Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas sakit bilang oh itu matinya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang mengajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya. Syaratnya itu seperti apa dan berapa lama kira-kira apakah masih bisa jalan-jalan atau kuliah ke luar negeri atau ke daerah lain selain di Jakarta? Saya nggak tahu persis soal itu tadi, karena saya juga tadi nggak jelaskan. Mungkin Anda bisa tanya kepada lapas saja kali, apa syarat-syaratnya ya.